Pangan adalah fondasi utama berdirinya sebuah negara. Tanpa kecukupan pangan, mustahil sebuah bangsa dapat berdiri tegak dan mandiri. Sejak zaman dahulu, pangan telah menjadi penopang utama peradaban, menentukan kekuatan dan ketahanan suatu bangsa. Di Indonesia, pangan bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga simbol harga diri dan identitas nasional. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, kunci kedaulatan Indonesia terletak pada penguasaan pangan. Beliau percaya bahwa bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri adalah bangsa yang benar-benar merdeka, tidak mudah diintervensi oleh kekuatan asing. Ketergantungan impor adalah kerentanan strategis yang harus diakhiri. Setiap butir beras yang diimpor adalah potensi hilangnya lapangan kerja dan pendapatan petani lokal. Ketika kita terlalu bergantung pada pangan luar negeri, kita membuka celah bagi ancaman terhadap stabilitas nasional. Pangan bukan sekadar komoditas, tapi senjata dan martabat bangsa. Setiap panen adalah bukti kekuatan rakyat Indonesia dalam menjaga kedaulatan. Dengan pangan, kita bisa menentukan masa depan sendiri tanpa tekanan dari pihak luar. Pemerintah menempatkan pertanian sebagai sektor vital, bukan lagi sekunder. Investasi besar-besaran dilakukan untuk modernisasi alat, peningkatan kualitas benih, dan pelatihan petani agar mampu bersaing di era global. Setiap petani adalah penjaga kedaulatan negara. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan rakyat Indonesia tidak kelaparan, bahkan di masa sulit sekalipun. Setiap bulir padi yang ditanam adalah bagian dari upaya mempertahankan kemandirian Indonesia. Dari tangan-tangan petani inilah, harapan dan masa depan bangsa tumbuh subur di atas tanah sendiri. Paradigma baru ini menuntut ketahanan pangan sebagai prioritas utama. Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha harus bersinergi untuk menciptakan sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan. Ketika Indonesia mampu memberi makan rakyatnya dari hasil bumi sendiri, saat itulah kita benar-benar berdaulat. Kesejahteraan keluarga, kesehatan anak-anak, dan masa depan generasi penerus sangat bergantung pada kemandirian pangan ini. Fondasi masa depan Indonesia harus kokoh, dan itu adalah pangan yang diproduksi di tanah air sendiri. Dengan lahan subur dan kerja keras, Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia. Perjuangan pangan adalah perjuangan seluruh bangsa. Dari desa hingga kota, dari petani hingga pemimpin, semua harus bersatu demi kedaulatan dan kemakmuran Indonesia. Visi kedaulatan pangan Indonesia kini diterjemahkan ke dalam langkah nyata dan target konkret, menghentikan impor beras, jagung, dan garam. Ini bukan sekadar mimpi, melainkan sebuah komitmen besar untuk memastikan kebutuhan pangan pokok bangsa dapat dipenuhi dari hasil bumi sendiri. Dengan swasembada, Indonesia ingin berdiri tegak sebagai negara yang mandiri dan berdaulat di bidang pangan. Pemerintah menargetkan pada akhir 2025, seluruh kebutuhan beras, jagung, dan garam dapat dipenuhi tanpa harus bergantung pada impor. Target ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju kemandirian pangan nasional. Untuk mencapainya, pemerintah berambisi memperluas lahan panen hingga 4 juta hektar. Upaya ini menuntut kerja luar biasa dari semua pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga ke pelosok desa. Setiap hektar lahan baru adalah harapan baru bagi petani dan masa depan pangan Indonesia. Fokus kebijakan tak hanya pada swasembada, tapi juga pada peningkatan kesejahteraan petani. Pemerintah ingin memastikan petani mendapat perlindungan, akses teknologi, dan harga jual yang adil, sehingga mereka bisa hidup lebih sejahtera dan termotivasi untuk terus bertani. Anggaran Bulog diperkuat agar mampu menyerap hasil panen petani dengan harga layak, sekaligus menjaga cadangan pangan nasional. Dengan sistem distribusi yang lebih baik, hasil panen tidak lagi menumpuk sia-sia, dan stok pangan tetap terjaga sepanjang tahun. Pemerintah ingin mengakhiri kisah lama di mana petani merugi saat panen raya karena harga anjlok, dan negara kelimpungan saat paceklik melanda. Kini, sistem perlindungan dan penyerapan hasil panen diperkuat agar petani tidak lagi menjadi korban fluktuasi harga. Semua lini bergerak dalam satu irama, dari petani, penyuluh, hingga pemerintah daerah, mendorong terobosan baru di bidang pertanian. Kolaborasi dan inovasi menjadi kunci untuk menghadapi tantangan dan mencapai target swasembada. Era kerja biasa-biasa saja sudah usai. Indonesia harus berlari mengejar masa depan pertanian yang gemilang. Modernisasi alat dan teknologi pertanian menjadi prioritas, agar produktivitas meningkat dan generasi muda tertarik kembali ke sektor pertanian. Target ambisius ini adalah pemacu semangat seluruh pemangku kepentingan.
Dengan kerja keras, inovasi, dan gotong royong, Indonesia optimis mampu mewujudkan swasembada penuh dan memastikan pangan untuk generasi mendatang. Kerja keras para petani di seluruh penjuru negeri akhirnya mulai membuahkan hasil yang nyata. Setelah berbulan-bulan menanam, merawat, dan menjaga lahan, kini mereka memetik hasil jerih payah yang luar biasa. Setiap tetes keringat di ladang menjadi saksi perjuangan yang tak kenal lelah demi ketahanan pangan bangsa. Produksi beras dan jagung tahun ini menembus rekor tertinggi dalam sejarah Indonesia, melampaui ekspektasi banyak pihak. Hasil panen yang melimpah tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi juga menjadi simbol kebangkitan sektor pertanian nasional. Stok beras Bulog per Juni 2025 kini melampaui 4 juta ton, sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gudang-gudang Bulog penuh hingga ke langit-langit, memberi rasa aman bagi masyarakat, dan menutup keran impor yang selama ini menjadi kekhawatiran. Teknologi pertanian modern menjadi kunci utama keberhasilan ini. Di Sumatera Selatan misalnya, penggunaan alat-alat canggih dan inovasi pertanian telah mendorong lonjakan produksi hingga 14%. Petani kini lebih mudah dan efisien dalam mengelola lahan, sehingga hasil panen meningkat signifikan. Produktivitas lahan meningkat drastis, membuktikan potensi besar pertanian Indonesia yang selama ini tersembunyi. Sawah-sawah yang dulu kurang produktif, kini berubah menjadi lahan subur yang menghasilkan panen berlimpah, memperkuat fondasi ekonomi desa. Kini, narasi impor dan kelangkaan mulai berganti dengan optimisme swasembada. Beras dan jagung mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional, harga stabil, dan masyarakat bisa membeli kebutuhan pokok tanpa rasa khawatir. Indonesia semakin menunjukkan jati dirinya sebagai bangsa agraris yang tangguh dan mandiri. Para petani tersenyum bangga, keluarga mereka merasakan manfaat langsung dari keberhasilan ini, dan semangat nasionalisme tumbuh di tengah lahan pertanian yang hijau. Tantangan memang masih ada, mulai dari perubahan iklim hingga fluktuasi harga pasar. Namun, rekor produksi tahun 2025 menjadi modal sosial dan politik yang sangat berharga untuk melangkah ke masa depan yang lebih cerah. Semangat untuk kedaulatan pangan kini semakin membara di seluruh lapisan masyarakat. Generasi muda pun mulai terlibat aktif di sektor pertanian, membawa harapan baru bagi keberlanjutan swasembada pangan Indonesia. Pemerintah mengandalkan program Food Estate, lumbung pangan skala raksasa, untuk mempercepat swasembada. Targetnya, jutaan hektar lahan baru dibuka dan dikelola secara terintegrasi dengan teknologi modern. Namun, sejarah mencatat kegagalan proyek serupa di masa lalu akibat perencanaan buruk dan masalah sosial. Kritik muncul food estate berbasis korporasi besar dikhawatirkan meminggirkan petani kecil. Alih-alih memberdayakan, petani lokal bisa jadi hanya buruh di tanah sendiri. Proyek besar ini memunculkan pertanyaan apa yang berbeda kali ini. Pemerintah dihadapkan pada dilema antara produksi cepat dan keadilan sosial. Kontroversi ini menuntut kebijakan yang adil dan berkelanjutan. Ambisi membuka jutaan hektar lahan baru berhadapan dengan isu lingkungan serius. Deforestasi masif mengancam ekosistem keanekaragaman hayati dan memperburuk krisis iklim. Ekspansi sawit juga menuai kritik karena merusak hutan dan lahan gambut. Proyek food estate di lahan gambut sering gagal akibat tanah tak cocok dan irigasi buruk. Tanpa studi kelayakan dan pendekatan sains, risiko kerusakan lingkungan jangka panjang sangat besar. Publik menuntut pembangunan pertanian yang berkelanjutan, memprioritaskan intensifikasi lahan yang ada. Praktik agroekologi dan AMDAL ketat harus jadi standar. Menemukan keseimbangan antara produksi dan pelestarian alam adalah tantangan utama era ini. Di balik proyek besar, ketimpangan penguasaan lahan jadi masalah mendasar. Hanya 1% kelompok menguasai 68% lahan, sementara jutaan petani gurem hidup di lahan sempit. Pendapatan petani kecil sangat terbatas, terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Petani yang seharusnya jadi soko guru pangan justru paling rentan. Tanpa kepastian lahan, mereka enggan berinvestasi dan produktivitas sulit meningkat. Keadilan agraria harus jadi bagian utama diskusi kedaulatan pangan. Memberikan akses lahan adil bagi petani kecil adalah kunci ketahanan pangan sejati. Solusi mendasar adalah percepatan reformasi agraria, menata ulang kepemilikan tanah agar lebih adil.
Komitmen percepatan reformasi ditegaskan pemerintah dan masyarakat sipil pada 2024. Redistribusi lahan harus diprioritaskan untuk petani kecil, bukan hanya food estate korporasi. Progres lambat menunjukkan kompleksitas masalah regulasi tumpang tindih, konflik agraria, dan perlawanan status quo. Kepastian hukum atas tanah mendorong petani berinvestasi dan membentuk koperasi. Transformasi petani gurem menjadi wirausahawan mandiri dimulai dari keadilan agraria. Redistribusi lahan dan penyelesaian konflik harus sejalan dengan program teknis pertanian. Modernisasi pertanian jadi kunci kedaulatan pangan di era perubahan iklim. Pemerintah mempercepat rehabilitasi bendungan dan irigasi, memastikan pasokan air stabil. BRIN mengembangkan varietas unggul yang adaptif dan produktif, didistribusikan ke petani. Inovasi meliputi benih, pupuk organik, pestisida nabati, dan mesin pertanian modern. Kolaborasi internasional dibangun untuk akses teknologi dan pasar ekspor. Program biodiesel B40 menciptakan pasar baru bagi sawit petani dan mengurangi impor energi. Sinergi pangan dan energi menunjukkan pendekatan holistik. Indonesia membangun ekosistem pertanian modern yang kuat dan berdaya saing. Perjalanan menuju kedaulatan pangan adalah maraton, bukan sprint. Rekor produksi dan stok beras 2025 membuktikan swasembada bukan mimpi. Namun, tantangan food estate, lingkungan, dan ketimpangan lahan masih harus diatasi. Keberhasilan diukur dari kesejahteraan petani dan kelestarian alam, bukan sekadar produksi. Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama pemerintah, akademisi, swasta, dan masyarakat. Konsumen harus menghargai pangan lokal dan mendukung petani. Pangan adalah masa depan bangsa, martabat dan ketahanan kita. Mari wujudkan kedaulatan pangan dengan aksi nyata dan gotong royong.